Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ita Muniroh, Bima Wahyu Adipura, Nura Ifatul Azizah, Agung Samudra Prasetya, dan Friska Nurve akan sedikit memaparkan materi mengenai mengelola aspek distribusi dan produksi dalam UMKM. Mari kita simak materinya berikut ini. Manfaat dari jaringan usaha diantaranya, yang pertama, meningkatkan posisi tawar, yang kedua, mencapai skala ekonomi yang efisien, yang ketiga, meningkatkan kinerja usaha atau perusahaan, yang keempat, membangun pengaruh dan kekuatan pasar, yang kelima, membangun kemampuan daya saing, yang keenam, menyusun kekuatan bersama untuk mengatasi keterbatasan, dan yang terakhir, memudahkan dalam mengakses jasa-jasa seperti konsultasi manajemen, akuntansi, dan penelitian pasar. Pertama, yakni pengertian jaringan usaha. Jaringan usaha atau business network adalah kerjasama usaha, akses, dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga yang diantaranya perusahaan lain, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi yang pada akhirnya perusahaan dapat mencapai profit dan perkembangan usaha yang diharapkan. Dimensi jaringan usaha. Jaringan usaha dapat dilihat berdasarkan beberapa dimensi, yaitu antara lain 1. Fungsi bisnis perusahaan meliputi jaringan pemasaran, jaringan produksi atau operasi, dan jaringan keuangan. 2. Keterkaitan fungsi dan posisi rantai pasokan meliputi kerjasama vertikal dan horizontal. 3. Kemitraan usaha meliputi kemitraan antara UMKM dan antara UMKM dengan usaha besar. 4. Formal atau solidaritas jaringan meliputi soft network dan hard network. 5. Tujuan meliputi jaringan usaha untuk meningkatkan skala ekonomis, jaringan usaha untuk pengelolaan usaha yang efisien, jaringan usaha untuk meningkatkan posisi tawar. Selanjutnya, macam-macam jaringan usaha berdasarkan fungsi bisnis perusahaan. Yang pertama, jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran ini dapat terdiri dari jaringan inti dan penunjang. Jaringan inti dapat berdiri dari para perantara pemasaran seperti grosir, pengecer, agen, dan perantara pemasaran lainnya. Sedangkan jaringan penunjang yaitu lembaga atau pihak ketiga yang berperan sebagai penunjang kesuksesan pemasaran, seperti perusahaan atau lembaga yang bergerak dalam bidang promosi, ekspedisi, transportasi, informasi pasar, pembiayaan kegiatan pemasaran, memberikan jaminan dalam pemasaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jaringan produksi atau operasi. Jaringan produksi atau operasi meliputi kerjasama usaha dan hubungan dengan berbagai pihak seperti produsen, pemasok, dan pihak lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin proses produksi atau operasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, jaringan keuangan atau pembiayaan. Jaringan keuangan terutama menyangkut kerjasama, hubungan antar, dan akses ke sumber pembiayaan, baik lembaga keuangan maupun non-bank. Jaringan keuangan atau pembiayaan ini tentunya diperlukan perusahaan terutama untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu, jaringan dengan lembaga keuangan diperlukan untuk kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis. Jaringan usaha berdasarkan fungsi dan posisi dalam rantai pasok meliputi interaksi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, jaringan usaha berdasarkan fungsi dan posisi dalam rantai pasokan meliputi interaksi vertikal dan horizontal. Interaksi vertikal, integrasi vertikal. Integrasi vertikal terdiri dari integrasi ke hulu dan integrasi ke hilir. Dalam interaksi ke hulu berarti ini perusahaan melakukan pengendalian yang lebih kuat
ke sumber pasokan input. Tujuan dari integrasi ini untuk menjamin pemenuhan pasokan input yang lebih efektif dan efisien. Integrasi ini dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Yang selanjutnya, integrasi horizontal. Integrasi horizontal adalah integrasi yang dilakukan antara perusahaan yang melakukan fungsi produksi dan layanan yang sejenis. Misalnya produsen seperti bekerja sama dengan sesama produsen sepatu, produsen pakaian bergabung dengan produsen pakaian lainnya. Supply chain atau rantai pasokan merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Supply chain juga dapat dikatakan sebagai logistic network dengan pemain utama adalah yang pertama suppliers, yang kedua manufacturer, yang ketiga distribution, yang keempat retail outlet, yang kelima customer. Jadi supply chain atau rantai pasok adalah sistem organisasi orang, teknologi, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat di dalam proses penyampaian produk atau jasa dari pemasok ke konsumen. Aktivitas-aktivitas dalam rantai pasok mengubah sumber daya alam, bahan baku, dan komponen-komponen dasar menjadi produk-produk jadi yang akan disalurkan ke konsumen akhir. Selanjutnya yaitu tujuan dari SCM atau Supply Chain Management adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui penggunaan sumber daya yang paling efisien, termasuk kapasitas distribusi, persediaan, dan sumber daya manusia. SCM atau Supply Chain Management antara lain meliputi penetapan, yang pertama pengangkutan, yang kedua pembayaran secara tunai atau kredit, yang ketiga supplier, yang keempat distributor dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, yang kelima hutang maupun piutang, yang keenam pergudangan, yang ketujuh pemenuhan pesanan, dan yang terakhir yaitu informasi mengenai ramalan permintaan. Yaitu poin aktivitas dan juga komponen dalam SCM. Poin aktivitas itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada pelanggan, 2 retailer, 3 distributor, 4 manufaktur, dan 5 adalah supplier. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Jadi ketika memang ada pelanggan, nanti produk kita bisa laku begitu dan kita akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada retailer. Retailer adalah orang atau pebisnis yang menjual barang dengan sistem ecer. Yang ketiga ada distributor, yaitu distributor orang yang mentransfer barangnya baik ke retail maupun ke manufaktur sendiri. Manufaktur adalah perusahaan yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan yang kelima ada supplier, yaitu orang atau perusahaan yang menyediakan komponen atau barang jadi. Itu aktivitas dalam SCM. Kemudian yang poin selanjutnya ada komponen dalam SCM. Adapun komponennya ada 3, yaitu 1 upstream supply chain management, 2 internal supply management, dan 3 downstream supply management. Yang pertama adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar berupa bahan baku untuk melakukan sebuah produksi. Kemudian yang kedua internal supply management adalah bahan baku diproses menjadi bahan jadi. Kemudian yang terakhir downstream supply adalah pendistribusian produk kepada distributor setempat. Selanjutnya fungsi dari SCM. Fungsi dari SCM yang pertama kepuasan pelanggan, kedua meningkatkan pendapatan, ketiga menurunkan biaya, keempat pemanfaatan aset semakin tinggi, kelima perusahaan semakin besar. Proses tahapan SCM. 1. Customer. Tahap pertama yang dimulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini
Customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Ketiga yaitu purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Kemudian yang keempat yaitu inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut dengan inventory. Kemudian yang kelima yaitu produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Yang terakhir yaitu proses pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.